Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sujarwo selaku Guru Manajemen Dana Bank BK5B dan teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan Bank BNI tahun 2018 dan 2019. Perkenalkan, saya Junarifanya Maharani. Saya Nur Ramadhani. Dan saya Yasmin Ahmad. Berikut adalah materi pembahasan pada hari ini. Terdapat 9 materi. Yang pertama, kami akan membahas sumber dana Bank BNI. Sumber dana ini terdiri dari 3 pihak, yaitu sumber dana pihak pertama, kedua, dan ketiga. Sumber dana pihak pertama adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Dalam neraca bank, dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasifa atau liability. Pada Bank BNI, dana didapat dari komponen akun modal depositor, tambahan modal depositor, cadangan, dan laba. Terjadi peningkatan sebesar 1,13% di tahun 2019 menjadi 125 triliun 3 miliar 948 juta. Dana ini digunakan jika bank memperoleh kesulitan untuk mendapat dana dari luar atau juga dapat digunakan untuk tujuan bank seperti melakukan perluasan usaha atau mengganti sarana dan prasarana yang baru. Selain itu, jika menggunakan dana ini, Bank BNI tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada meminjam dari lembaga lain. Namun, perlu waktu relatif lebih lama untuk memperoleh dana yang besar. Selanjutnya itu dana pihak kedua. Dana ini berasal dari pinjaman dari luar. Bank BNI, dana ini didapatkan dari komponen pada akun liabilitas, simpanan bank lain, pinjaman subordinasi, efek yang diterbitkan untuk dijual janji dengan dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, pinjaman yang diterima, efek-efek yang diterbitkan, serta dana syirkah. Perbandingan proporsi pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan sebesar 1,37%, sehingga sumber dana yang diberikan menjadi 16,33% dengan nominal 138 triliun 60 miliar 635 juta dari total keseluruhan sumber dana yang dimiliki Bank BNI. Pencairan dana pihak kedua ini sifatnya hanya sementara dan digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu saja. Selanjutnya itu dana pihak ketiga. Dana ini dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pada Bank BNI, sumber dana ini memiliki nominal yang paling besar dan terjadi kenaikan sebesar 0,6% menjadi sebesar 845 triliun 605 miliar dan 208 juta di tahun 2019. Komponen dana pihak ketiga terdiri dari akun giro, tabungan, dan deposito. Dapat disimpulkan bahwa Bank BNI mampu membiayai operasinya melalui sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, serta memiliki keuntungan lain, yaitu jumlah yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan, perusahaan, maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biaya yang diperlukan untuk dana pihak ketiga ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dana dari modal sendiri, karena perlu adanya biaya bunga dan biaya promosi. Selanjutnya adalah alokasi dana Bank BNI. Di sini kita dapat melihat tabel alokasi dana BNI dari sisi aktiva, yang mana dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan operasional. Jumlah aset Bank BNI sendiri pada tahun 2018 adalah 808 triliun 572 miliar 11 juta. Dan pada tahun 2019 adalah 845 triliun 605 miliar 208 juta.
Akun yang berada dalam kelompok alokasi dana likuiditas yaitu kas, giro pada BI, dan giro pada bank lain. Total alokasi dana likuiditas pada tahun 2018 adalah 62 triliun 768 miliar 917 juta rupiah. Dan terjadi peningkatan pada tahun berikutnya, yang mana tahun 2019 memiliki total 67 triliun 428 miliar 587 juta rupiah. Proporsi alokasi dana likuiditas terhadap alokasi sisi aktiva pada tahun 2018 adalah 7,76% dan tahun 2019 adalah 7,97%. Berikutnya pada alokasi dana profitabilitas, akun di dalamnya adalah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek yang diperdagangkan, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan derivatif, pinjaman yang diberikan, dan obligasi pemerintah. Total alokasi dana profitabilitas pada tahun 2018 adalah 701 triliun 534 miliar 392 juta rupiah. Dan terjadi peningkatan pada tahun berikutnya yang mana tahun 2019 memiliki total 734 triliun 319 miliar 243 juta rupiah. Alokasi dana profitabilitas ini memiliki porsi yang paling banyak terhadap alokasi sisi aktiva, yaitu sebesar 86,76% pada tahun 2018 dan 86,84% pada tahun 2019. Dan yang terakhir adalah alokasi dana operasional dengan akun di dalamnya yaitu biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, investasi pada entitas asosiasi, dan aset lainnya. Dana operasional adalah 44 triliun 268 miliar 702 juta pada tahun 2018 dan terjadi penurunan pada tahun berikutnya di mana pada tahun 2019 jumlahnya sebesar 43 triliun 857 miliar 378 juta. Proporsi alokasi dana operasional terhadap alokasi sisi aktiva adalah 5,47% pada 2018 dan 5,19% pada tahun 2019. Lalu selanjutnya ada pembahasan dana prioritas Bank BNI. Dana prioritas Bank BNI dibagi menjadi 5 segmen. Yang pertama ada dana premier. Dana premier ini merupakan dana yang terkait dengan penempatan dana likuiditas, giro wajib minimum dan persediaan kas. Besar dana premium pada tahun 2018 yaitu sebesar 62 triliun 768 miliar 917 juta dengan proporsi 7,76%. Untuk tahun 2019-nya yaitu sebesar 67 triliun 428 miliar 587 juta dengan proporsi 7,97%. Lalu ada alokasi dana sekunder. Alokasi dana sekunder ini tujuannya untuk likuiditas dan juga profitabilitas. Sifatnya yaitu jangka pendek. Untuk tahun 2018, total dana sekunder yaitu sejumlah 39 triliun 324 miliar 445 juta dengan proporsi 4,86%. Lalu untuk tahun 2019-nya yaitu sejumlah 48 triliun 188 miliar 251 juta dengan proporsi 5,70%. Lalu alokasi dana yang ketiga yaitu dana tersier. Cadangan ini ada setelah cadangan premier dan sekunder terpenuhi. Alokasi dana ini tujuannya untuk kredit. Jumlah dana tersier untuk tahun 2018 yaitu sebesar 518 triliun 787 miliar 413 juta dengan proporsi 64,16%. Untuk tahun 2019 yaitu sejumlah
558.732.618 dengan proporsi 66,7%. Lalu yang selanjutnya ada alokasi dana portofolio investment. Untuk ini tujuannya itu untuk profitabilitas dengan jumlah pada tahun 2018 sebesar 143 triliun 422 miliar 534 juta dengan proporsi 17,74%. Dan untuk tahun 2019 yaitu sebesar 127 triliun 398 miliar 374 juta dengan total proporsi 15,7%. Lalu yang terakhir ada alokasi dana operasional yang tujuannya untuk operasional bank. Untuk tahun 2018-nya yaitu sejumlah 44 triliun 268 miliar 702 juta dengan proporsi 5,47%. Untuk tahun 2019-nya itu totalnya sebesar 43 triliun 857 miliar 378 juta dengan proporsi 5,19%. Selanjutnya ada pendekatan penggunaan dana bank. Ini terdiri dari dua. Yang pertama itu ada sistem pendekatan dana gabungan atau full of funds approach. Merupakan penempatan alokasi dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan. Yang kedua adalah sistem pendekatan dana konservasi. Asset allocating approach merupakan penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Yang pertama ada pool of funds approach. Dalam metode ini, pihak bank tidak membedakan sumber dana yang dapat dihimpun oleh bank. Dengan demikian, langkah yang dilakukan untuk mengalokasikannya pada dasarnya sebagai seluruh sumber dana digabungkan menjadi satu. Pengalokasian dananya diutamakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan menghasilkan pendapatan sesuai yang direncanakan tanpa melihat sumber dana yang digunakan tersebut. Berikut adalah pool of funds approach pada tahun 2018. Pool of funds di sini sebesar 88 triliun 572 miliar 11 juta. Dana saving deposit merupakan sumber dana terbanyak sebesar 196 triliun 253 miliar 600 juta. Serta dana yang disalurkan pada tertiary reserve memiliki proporsi terbanyak sebanyak 64,16% sejumlah 518 triliun 787 miliar 413 juta. Artinya, Bank BNI mengalokasikan dananya untuk penyaluran kredit atau loan yang pada dasarnya keperluan ini dipenuhi setelah bank mencukupi primary reserve serta kebutuhan secondary reserve-nya yang merupakan suplemen bagi primary reserve. Setelah itu, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Selanjutnya itu ada pool of funds approach 2019. Di sini pool of funds-nya itu 845 triliun 605 miliar 208 juta. Pada tahun 2019 ini terjadi perbedaan di mana karena yang paling banyak itu demand deposit sebesar 202 triliun 226 miliar 824 juta. Serta dana yang disalurkan pada tertiary reserve masih memiliki proporsi terbanyak sebesar 66,7% atau sejumlah 558 triliun 732 miliar 681 juta. Artinya, Bank BNI masih mengalokasikan dananya terbanyak untuk keperluan penyaluran kredit atau loan. Selanjutnya adalah asset allocating approach tahun 2018.
Asset allocating merupakan penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan dana tersebut. Pada tahun 2018, dana yang disalurkan paling banyak adalah tertiary reserve dengan sebesar 64%, sejumlah 518 triliun 787 miliar 413 juta, di mana dana ini berasal dari demand deposit, saving deposit, time deposit, dan loan. Bank BNI banyak mengandalkan saving deposit untuk memenuhi alokasi dana, yaitu sebesar 196 triliun 253 miliar 601 juta untuk tertiary reserve. Selanjutnya, pada tahun 2019, dana yang disalurkan paling banyak adalah tertiary reserve sebesar 66,7%, sejumlah 558 triliun 732 miliar 618 juta, di mana dana ini berasal dari demand deposit, saving deposit, time deposit, dan loan. Bank BNI banyak mengandalkan demand deposit untuk memenuhi alokasi dana, yaitu sebesar 202 triliun 226 miliar 824 juta untuk primary reserve, secondary reserve, dan tertiary reserve. Lalu selanjutnya ada kinerja likuiditas. Di sini kinerja likuiditas Bank BNI dihitung dari cash ratio. Yang kedua, LDR atau selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio. Terus selanjutnya ada cash ratio. Selanjutnya ada cash ratio atau CAR. Di sini untuk tahun 2018, Bank BNI mendapatkan cash ratio sebesar 9,67%, dan untuk tahun 2019 sebesar 10,84%. Yang berarti Bank BNI memiliki 0,096 kali dan 0,10 kali untuk membayar hutang jangka pendeknya. Lalu selanjutnya ada loan to deposit ratio atau LDR. LDR untuk Bank BNI pada tahun 2018 didapatkan sebesar 90,17% dan tahun 2019 sebesar 92,67%. Jumlah LDR yang ideal untuk sebuah bank adalah 80-90%. Rasio LDR yang rendah mengidentifikasikan banyak dana yang menganggur, yang belum disalurkan dalam kredit, namun kualitas likuiditas bank baik. Selanjutnya ada loan to asset ratio atau LAR. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit menggunakan aset total yang dimiliki oleh bank. Berdasarkan tabel LAR, Bank BNI mengalami peningkatan dari 61,58% menjadi 63,84%, membuktikan bahwa semakin besar LAR, tingkat likuiditas Bank BNI semakin rendah. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan jumlah aset yang semakin besar untuk membiayai kredit yang diberikan kepada debitur. Selanjutnya itu ada quick ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid atau aset yang paling mendekati uang tunai atau aset cepat. Berdasarkan tabel quick ratio mengalami peningkatan dari 18,49% menjadi 19,78%. Disimpulkan bahwa peningkatan Bank BNI ini mengidentifikasikan besar kecilnya kemampuan untuk membayar kembali kepada deposan dengan sejumlah cash aset yang dimiliki Bank BNI.
Selanjutnya adalah modal pada Bank BNI. Berikut merupakan komponen modal dari Bank BNI yang terdiri dari modal inti dan pelengkap. Modal inti sendiri terdiri dari saham biasa, tambahan modal disetor, hibah, cadangan umum dan wajib, cadangan khusus, laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya setelah perhitungan pajak, rugi tahun lalu, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak 50%, selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual, rugi tahun berjalan, dan goodwill. Jumlah modal inti pada tahun 2018 adalah 83 triliun 371 miliar 918 juta rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2019. Jumlah pada tahun 2019 ini adalah 97 triliun 681 miliar 518 juta rupiah. Kemudian modal pelengkap terdiri dari yang pertama itu ada cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produksi atau PPAP, peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual, modal kuasi. Modal kuasi ini serupa dengan saham preferen yang merupakan modal yang diberikan dari surat berharga dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah pinjaman subordinasi atau pinjaman ini memiliki syarat yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 50% dari modal pelengkap. Jumlah modal pelengkap pada modal pelengkap tahun 2018 adalah 21 triliun 453 miliar 445 juta rupiah dan pada tahun 2019 adalah 21 triliun 661 miliar 486 juta rupiah. Jumlah dari modal inti dan pelengkap pada tahun 2018 adalah 104 triliun 825 miliar 363 juta rupiah dan pada tahun 2019 adalah 119 triliun 343 miliar 4 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada ATMR atau aset tertimbang menurut resiko. ATMR adalah jumlah aset sebuah bank berdasarkan profil risiko masing-masing aset tersebut. ATMR ini dihitung dan dilaporkan untuk memantau seberapa besar kemampuan bank untuk menangani risiko suatu bank. Nah, di sini dapat dilihat ATMR neraca ini diambil dari laporan keuangan yang terdapat dari ada aset giro pada bank, penempatan pada bank lain, efek yang diperdagangkan, efek yang dibeli dengan janji dan dijual kembali, wesel ekspor, dan tagihan lainnya. Dengan jumlah bobot risiko masing-masing, yaitu ada yang 0%, 20%, dan juga ada yang 100%. Di sini total ATMR neraca untuk tahun 2018, yaitu sebesar 467 triliun 793 miliar 541 juta, dan untuk ATMR neraca 2019 yaitu berjumlah 489 triliun 520 miliar 614 juta. Lalu selanjutnya ada ATMR rekening administrasi. Di sini diambil dari laporan administrasi. Di sini ATMR rekening administrasi untuk tahun 2019 berjumlah 37 triliun 382 miliar 723 juta, dan untuk tahun 2018 berjumlah 39 triliun 122 miliar 699 juta.
Selanjutnya ada kewajiban KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum Bank BNI. Besar kecilnya modal yang ditanamkan terhadap perusahaan akan mempengaruhi performa bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tahun 2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko ATMR. Bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan ditempatkan dalam pengawasan khusus, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank BNI memiliki KPMM 2019 sebesar 22,62% dan KPMM 2018 sebesar 21,14%. KPMM Bank BNI sudah tercukupi dan melebihi syarat yang diberikan oleh BI. Semakin tinggi tingkat modal minimum yang tercukupi, mengakibatkan peningkatan peluang Bank BNI untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, semakin berkurang resiko bank dalam menghadapi kebangkrutan. Secara teoritis, bahwa rasio kecukupan modal atau CAR dapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sehingga semakin tinggi CAR akan meningkatkan kinerja keuangannya. Selanjutnya adalah rasio rentabilitas yang akan kita bahas. Yang pertama ada return on asset atau ROA, return on equity, net profit margin ratio, dan cost operational ratio. Rasio rentabilitas yang pertama kita bahas adalah return on asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar return on asetnya pada suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asetnya. Di sini ROA Bank BNI pada tahun 2018 adalah 1,87% dengan cara laba bersih dibagi total aset kemudian dikali 100%. Dan pada tahun 2019 Bank BNI memiliki return on asetnya tuh 1,83%. Kemudian selanjutnya adalah return on equity, digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Jadi semakin besar rasionya, maka semakin besar pula kenaikan laba bersih bank dan akan menaikkan harga saham bank tersebut dan semakin besar pula dividen yang diterima oleh investor. Pemegang saham biasanya melihat dari pendekatan ini dalam berinvestasi. Perhitungan return on equity ini adalah laba bersih dibagi modal sendiri, di mana pada Bank BNI memperoleh 13,67% pada tahun 2018 dan 12,40% pada tahun 2019. Lalu selanjutnya ada net profit margin atau NPM. Dilihat dari nilai NPM tersebut yang dimiliki oleh Bank BNI pada tahun 2018 yaitu sebesar 33,95%. Sedangkan untuk tahun 2019-nya yaitu sebesar 32,90%. Hal ini mengartikan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh oleh Bank BNI dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya mengalami penurunan, yang berarti tingkat produktif bank tersebut atau Bank BNI dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Lalu selanjutnya dilihat dari nilai OCR
atau operating cost ratio atau juga BOPO, beban operasional Bank BNI dibagi dengan pendapatan operasionalnya, yaitu diperoleh pada tahun 2018 sebesar 57,84% dan untuk tahun 2019-nya didapatkan sejumlah 61,37%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BNI kurang efisien dalam menjalani kegiatan operasionalnya. Rasio BP yang cenderung meningkat menunjukkan kalau perusahaan atau bank tersebut tidak mampu mengelola biaya operasionalnya. Selanjutnya, kesehatan bank. Kesehatan BNI dilihat dari KPMM sudah tercukupi dan melebihi syarat yang diberikan oleh BI. Semakin tinggi tingkat modal minimum mencukupi, peluang BNI dalam menghasilkan keuntungan itu juga tinggi. Resiko bank dalam menghadapi kebangkrutan berkurang. Selain itu, CAR pada bank BNI dapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangannya. Jadi semakin tinggi CAR akan meningkatkan kinerja keuangan. Kesehatan Bank BNI dilihat dari ROA, yaitu tidak terlalu baik karena mengalami penurunan jumlah tingkat keuntungan dan posisi bank dalam segi penggunaan asetnya. Sedangkan dilihat dari ROE, kesehatan Bank BNI tidak mengalami kenaikan karena rasio yang dimiliki menurun dan mengakibatkan penurunan laba bersih bank dan harga saham bank itu sendiri. Hal ini berdampak pada nilai dividen yang diterima oleh para investor. Lalu selanjutnya, kesehatan Bank BNI dilihat dari NPM. Di sini mengalami penurunan pada tingkat keuntungan yang diperoleh dengan pendapatan bunga yang diterima dari kegiatan operasionalnya, yang menandai bahwa tingkat produktif Bank BNI mengalami penurunan. Sedangkan kesehatan Bank BNI dilihat dari OCR atau BOPO menghasilkan nilai yang sehat, karena bank yang dikategorikan sehat memiliki rasio BOPO maksimal antara 94,96%. Sedangkan BOPO yang dimiliki Bank BNI berada di bawah angka 94,96%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.